Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Tim SAR temukan 6 penumpang perahu cepat yang tenggelam karena menabrak kayu. Jenazah Bribda Stephen, korban terseret arus jembatan putus di Pegunungan Bintang, ditemukan. Ribuan warga padati Pulau Mansinam saat perayaan HUT Pekabaran Injil di Manokwari. Sekitar 700 warga Tionghoa di Kabupaten Mimika merayakan Cap Gomeh yang dilangsungkan setelah 1 minggu perayaan Tahun Baru Cina. Pelaksana tugas Bupati Mimika Janis Retop berpesan kepada warga Tionghoa agar ikut membangun Kabupaten Mimika dan menjaga Kamtipmas di Mimika agar tetap aman. Bupati mengakui kehadiran warga Tionghoa di Mimika telah banyak memberikan kontribusi ekonomi ke pemerintah dengan membangun hotel dan tempat hiburan yang sebagian besar dikelola warga Tionghoa. Membangun kabupaten ini. Dan saya berharap paguyuban sosial masyarakat Tionghoa bisa bersatu bersama-sama dan kemudian bisa hidup bergandengan tangan dengan semua paguyuban yang lain yang ada di Kabupaten Mimika dan terus bersama-sama bagaimana kita membuat Mimika ini aman. Kita bersama-sama membuat Mimika ini damai. Dan tujuan terakhir bagaimana masyarakat Kabupaten Mimika menjadi sejahtera. Ketua Kerukunan Warga Tionghoa Gunawan mengatakan saat ini jumlah warga Tionghoa di Mimika sekitar 700 orang. Rata-rata mereka berprofesi sebagai pengusaha. Ia menghimbau warga Tionghoa agar selalu taat pajak karena pajak merupakan pemasukan daerah agar Kabupaten Mimika bisa berkembang dan maju. KPKT, Himpunan Peduli Kasih Tionghoa yang sudah berada di Kabupaten Mimika ini kurang lebih 20 tahun. Nah, pada hari ini, pada saat ini HPKT akan kami tingkatkan menjadi yayasan dan kami masuk ke PSMPI, Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia. Ini skopnya lebih luas karena ini memang sudah terdaftar dan tercatat di Menkumham mengenai PSMPI. Ini ada semua yang lebih kuat dari Sabang sampai ke Merauke. Harapan kami di Kabupaten Mimika bagaimanapun dari pusat ya akan lebih banyak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kita mengenai pertama kegiatan-kegiatan sosial yang akan kita lakukan di Kabupaten Mimika akan kita berkoordinasi dengan pusat. Tapi yang lalu hanya kita saja, sehingga dana kita terbatas dari mana. Tapi kalau kita sudah ke pusat, sedikit banyak ada uluran tangan mereka untuk kegiatan sosial apa yang memang benar-benar untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika. Perayaan Cap Gomeh dimeriahkan dengan penampilan tarian Cina dan juga barongsai. Tahun ini warga Tionghoa juga menyebut sebagai tahun kelinci air, di mana tahun ini pengusaha harus berhati-hati dalam menjalankan usaha. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 bulan di sejumlah puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperpanjang kontrak 862 tenaga honorer Dinas Kesehatan tahun 2023. Di sejumlah puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika akhirnya memperpanjang kontrak 862 tenaga honorer Dinas Kesehatan untuk tahun 2023. Evaluasi yang dilakukan yakni dengan mengukur para tenaga honorer bekerja aktif selama 1 tahun. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Godfried Maturbongs, mengatakan ratusan tenaga honorer yang diperpanjang kontraknya mulai dari pesisir pantai, pegunungan hingga dalam kota. Dalam perpanjangan kontrak kita tidak bisa serta-merta perpanjangan, tetapi ada hal-hal lain, hal-hal teknis lain yang harus kita perhatikan.
pertimbangkan untuk memperpanjang kontrak. Salah satunya itu evaluasi kinerja. Mengapa evaluasi kinerja ini penting? Karena untuk mengukur selama tenaga kontrak daerah itu dia bekerja 1 tahun, apakah dia bekerja aktif atau tidak. Untuk menilai itu, kita pakai range waktu 3 bulan secara berturut-turut. Jadi kalau ada satu tenaga kontrak daerah dia 3 bulan berturut-turut dia tidak melakukan tanggung jawabnya, melaksanakan tugas, maka pada periode perpanjangan kontrak di 2023 kita tidak mengakomodir itu. Untuk merealisasikan apa yang diinstruksikan oleh Pak Bupati, kita sudah mendata dan kita sudah melakukan evaluasi. Evaluasinya bukan kita Dinas Kesehatan yang melakukan evaluasi kinerja, tetapi puskesmas di mana tenaga kontrak daerah itu bekerja. Mereka yang mengevaluasi dan mereka yang memberikan rekomendasi kepada kita apakah si A atau si B dia aktif atau tidak. Sudah. Dinas Kesehatan Mimika saat ini mengakui masih sulit merekrut 9 jenis tenaga ahli untuk ditempatkan di puskesmas, khususnya profesi dokter gigi. Dinas Kesehatan berharap ke-862 tenaga honorer yang telah diperpanjang kontraknya ini dapat bekerja dengan baik melayani masyarakat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hingga saat ini penyaluran bansos dan bantuan langsung tunai BBM untuk tahun 2022 sudah mencapai 99%. Sementara bantuan BSU atau bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja baru mencapai 70%. Kepala Kantor Pos Timika mengakui masih banyak kendala dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat melalui kantor pos. Termasuk salah satunya adalah data penerima yang belum valid. Memang kendalanya ada beberapa kendala juga. Yang kendala pertama itu adanya perbedaan data dari pemberi kerja dengan yang keluar dengan datanya yang di kami. Itu kendala pertama. Dan yang kendala kedua, jarak yang sangat jauh, jarak yang seperti aparat-aparat kampung, kemudian perangkat desa itu kan juga menerima bantuan BSU itu. Tetapi memang karena jarak yang jauh dan memang tidak untuk diantar di dalam kota. Kalau untuk klaster 3 itu kami tidak bisa melakukan pengantaran, harus diambil sendiri. Nominalnya cuma 600.000 sehingga mungkin tidak menarik untuk diambil sendiri di kantor pos. Kami sudah berkoordinasi kemarin dengan BPMK dan lain-lain karena yang mendaftarkan tersebut BPMK dan sudah diinformasikan juga ke para kampung, tetapi memang daya serapnya masih sedikit sehingga gagal bayar kami atau kinerja kami di BSU itu hanya di angka 70%. Dari 3.000 kami berhasil salurkan itu sekitar 2.000-an saja, 2.200-an lah. Ada sekitar 800 yang kami kembalikan ke Kemenaker. Kami terus berkembang, kami terus memperbaiki apa yang kesalahan-kesalahan kami di tahap-tahap sebelumnya di Bansos, mulai dari antrian, memecah kerumunan. Jadi kami belajar terus agar ke depannya kita bisa lebih baik penyaluran dan bisa lebih tepat sasaran sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Untuk itu di tahun 2023 ini kantor pos Mimika akan lebih teliti dalam penyaluran bantuan dengan cara membenahi data dan terus berkoordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika. Kantor pos juga akan mendata langsung penerima bantuan dengan cara turun langsung dan memfoto rumah warga sebagai bukti yang valid. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.